Gibran vs Mulan Jamila. Gedung DPR pagi itu menjadi pusat perhatian nasional. Kamera televisi berjejer di setiap sudut, menangkap setiap detail yang terjadi di ruang sidang. Para jurnalis sibuk menulis catatan cepat, sementara lensa-lensa kamera tak henti-hentinya mengarah pada kursi utama tempat para pejabat tinggi negara duduk. Suasana terasa berbeda, lebih padat, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di deretan kursi anggota dewan, sorot mata penuh antisipasi. Percakapan pelan terdengar di sana-sini, membicarakan agenda sidang yang diprediksi akan panas. Banyak yang tahu, hari itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir langsung untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan baru pemerintah. Nama besarnya sebagai generasi muda di pucuk kepemimpinan membuat sorotan publik semakin intens. Gibran duduk tegak, menundukkan kepala sebentar sebelum menatap ke depan dengan wajah datar. Ekspresinya tak menunjukkan ketegangan, meski di sekelilingnya aura sidang begitu kaku. Di hadapannya terhampar deretan kursi anggota DPR, beberapa di antaranya terlihat sudah menyiapkan pertanyaan yang tajam. Seolah hari ini mereka menunggu momen untuk menguji, bahkan mungkin menjatuhkan. Sementara itu, kursi tamu undangan dipenuhi tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga perwakilan media. Mereka hadir dengan rasa penasaran, ingin menyaksikan langsung bagaimana Gibran menanggapi berbagai kritik. Tidak sedikit yang berharap, sidang ini akan menjadi ajang pembuktian apakah ia mampu berdiri teguh di hadapan senior-senior politikus yang sudah kenyang pengalaman. Ketika bel tanda dimulainya sidang berbunyi, seisi ruangan mendadak hening. Ketua sidang membuka acara dengan suara tegas, menyampaikan agenda hari itu. Setiap kalimat terasa berat, seakan menggiring suasana ke arah yang semakin serius. Semua orang menajamkan pendengaran, karena mereka tahu, setiap detik akan menjadi catatan sejarah. Gibran dipanggil untuk menyampaikan laporan singkat. Ia berdiri dengan langkah pasti, menatap seisi ruangan, lalu mulai berbicara. Nada suaranya rendah tapi jelas, mengalir tanpa keraguan. Setiap kata diucapkan dengan ritme yang stabil, membuat sebagian orang terpaksa berhenti berbisik dan memperhatikan. Tak ada gestur berlebihan, hanya kehadiran yang memancarkan keyakinan. Di tengah paparannya, kamera televisi menyorot wajah beberapa anggota dewan. Ada yang tampak serius mendengarkan, ada pula yang tersenyum tipis seolah menunggu celah. Aura politik yang syarat persaingan semakin terasa, namun Gibran tetap melanjutkan, menjabarkan data, program, dan hasil awal kebijakan yang sedang berjalan. Setiap kali ia menyebut angka konkret, terdengar desisan kecil dari sudut-sudut ruangan. Ada yang kagum, ada yang skeptis, tapi tak bisa dipungkiri, presentasinya membuat banyak orang terdiam. Ia tidak berbicara dengan nada emosional, melainkan penuh ketenangan. Inilah gaya seorang pemimpin muda yang sedang diuji di panggung besar. Ketika Gibran kembali duduk, ruangan masih terbungkus suasana serius. Sidang baru saja dimulai, tetapi atmosfernya sudah syarat dengan ketegangan. Semua menunggu giliran anggota dewan untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang terlihat tidak sabar, menunggu momen untuk melancarkan serangan politik dalam bentuk kritik tajam. Dan di tengah semua persiapan itu, satu sosok perempuan dari barisan anggota DPR tampak mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Tatapannya sudah terarah pada Gibran sejak tadi, seolah sedang menunggu kesempatan. Nama itu sudah menjadi bisik-bisik sejak pagi, Mulan Jamila. Banyak yang menduga, dialah yang akan menjadi pencetus pertanyaan pertama, yang mungkin akan mengubah jalannya sidang. Sidang baru memasuki sesi tanya jawab ketika sebuah tangan terangkat dengan mantap. Semua kepala menoleh, sorot kamera berputar cepat, mengarah ke sumber gerakan itu. Benar dugaan banyak orang, Mulan Jamila berdiri, wajahnya penuh percaya diri. Suara lantangnya langsung menguasai ruangan. "Saudara Wakil Presiden," ujarnya, memulai dengan intonasi tajam. "Bagaimana bisa pemerintah mengklaim keberhasilan, sementara di lapangan rakyat justru masih menjerit menghadapi tekanan ekonomi?" Kalimatnya seperti anak panah yang dilepaskan dengan sengaja, menusuk ke titik yang dianggap rapuh. Seisi ruangan mendadak riuh, beberapa anggota DPR saling berbisik, sebagian lain bertepuk tangan tipis, seolah mendukung nada konfrontatif itu.
Jurnalis mengetik dengan lebih cepat. Kamera televisi menyorot wajah Gibran yang tetap tenang. Pertanyaan itu bukan sekadar kritik, melainkan sebuah ujian mental di hadapan publik. Gibran tidak langsung menjawab. Ia duduk dengan tubuh sedikit condong. Jemarinya menyentuh meja, seakan menimbang kalimat. Tatapannya lurus ke arah Mulan, tanpa senyum, namun juga tanpa tanda gugup. Suasana ruangan perlahan berbalik menjadi senyap. Semua menunggu satu respon yang bisa menentukan jalannya sidang. Mulan melipat tangannya di dada. Ekspresinya menunjukkan rasa puas. Ia tahu pertanyaan itu bisa mengguncang. Suasana politik saat itu memang menuntut jawaban jelas. Dan ia yakin Gibran akan kesulitan menjawab tanpa celah. Di balik sorot mata banyak orang, terasa ada ketegangan yang sengaja diciptakan. Beberapa anggota dewan lain ikut bersiap. Pena mereka menempel di kertas catatan, menunggu reaksi yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai bahan serangan tambahan. Suasana benar-benar tegang, bahkan ketukan kecil dari mikrofon ketua sidang terdengar jelas, menandakan hening sudah merayap di dalam ruangan megah itu. Gibran kemudian menarik napas perlahan, matanya sedikit menyipit. Dalam keheningan itu, ia tidak memilih membalas dengan nada tinggi. Justru ketenangan wajahnya membuat orang-orang di sekelilingnya semakin penasaran. Apa yang akan ia sampaikan? Apakah ia akan defensif? Atau justru balik menyerang? Seorang wartawan di barisan belakang berbisik pada rekannya. Kalau dia terpancing emosi, habis sudah citranya. Kalimat itu mencerminkan suasana hati banyak orang. Semua tahu, satu kata salah bisa menjadi headline besar, dan nama Gibran akan terpajang dengan stigma negatif. Namun alih-alih terburu-buru, Gibran mengangkat kepalanya dengan anggun. Bibirnya sedikit terbuka, suaranya rendah namun mengalun jelas. Pertanyaan itu menarik, dan memang benar. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat, katanya. Kalimat pertama itu saja cukup membuat beberapa anggota DPR terdiam. Mulan terlihat sedikit kaget. Ia tidak menduga Gibran akan menanggapi dengan nada setenang itu. Mata sebagian wartawan yang semula fokus padanya kini beralih kembali ke Gibran. Semua seperti tersedot pada sosok muda yang baru saja mengambil alih panggung tanpa berusaha keras. Ruangan yang semula gaduh mulai mereda. Orang-orang mencondongkan tubuh ke depan, ingin mendengar kelanjutan jawabannya. Gibran, tanpa meninggikan suara, mulai menjabarkan data yang ia bawa, menyebut angka keberhasilan, sekaligus mengakui masih adanya tantangan di lapangan. Ia bicara dengan ritme yang konsisten, tanpa terburu-buru. Di kursinya, Mulan sempat berusaha menyela, namun ketenangan Gibran membuat langkah itu kehilangan momentum. Suasana sidang yang semula seperti medan pertempuran kini berbalik menjadi ruang yang dikuasai satu jawaban elegan. Satu momen yang tidak hanya membungkam ruangan, tetapi juga menggeser arah permainan politik hari itu. Keheningan menyelimuti ruangan sesaat setelah Gibran menyampaikan kalimat pembuka yang menenangkan. Semua orang seakan terjebak dalam jeda, menunggu apakah ia mampu mempertahankan kendali atau justru tergelincir oleh tekanan yang baru saja dilontarkan. Di kursinya, Gibran duduk tegak dengan pandangan mantap, seolah ia menguasai ruang dan waktu. Ia melanjutkan penjelasan dengan tenang, menyebutkan angka yang tak bisa dibantah. Penurunan kemiskinan ekstrim di sejumlah wilayah, keberhasilan distribusi bantuan tepat sasaran, hingga program lapangan kerja yang mulai menunjukkan hasil nyata. Setiap data yang ia ucapkan seakan memaku perhatian. Bahkan para jurnalis berhenti sejenak mengetik hanya untuk memastikan tidak ada kalimat yang terlewat. Mulan Jamila yang semula tersenyum penuh kemenangan kini tampak menahan ekspresi. Pertanyaan yang ia anggap sebagai senjata tajam, ternyata dijawab bukan dengan defensif, melainkan dengan ketegasan yang elegan. Tatapannya berusaha mempertahankan wibawa, tetapi jelas terlihat ada kegelisahan kecil dalam gerak tubuhnya. Dari sisi lain, beberapa anggota DPR yang sejak awal tampak siap melancarkan kritik, mulai menunduk dan membuka kembali berkas mereka. Tidak sedikit yang tampak ragu, seolah kehilangan momentum untuk menyerang. Atmosfer sidang yang awalnya panas, perlahan-lahan berubah menjadi ruang yang lebih terkendali. Gibran tidak hanya bicara dengan data, tetapi juga menyelipkan filosofi kepemimpinan. Tugas kita bukan mencari siapa yang salah,
melainkan mencari jalan keluar yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ucapnya dengan suara yang tetap rendah, namun penuh penekanan. Kalimat itu menggema di ruang sidang, menohok siapa saja yang berniat menjadikan forum ini sebagai panggung retorika belaka. Sekejap, kamera televisi menyorot wajah-wajah anggota dewan. Ada yang mengangguk perlahan, ada pula yang terdiam dengan pandangan kosong, seakan sedang mencerna makna di balik kata-kata tersebut. Bahkan penonton di balkon undangan, yang semula hanya menyimak biasa, kini duduk lebih tegak, terpikat oleh atmosfer berbeda yang mulai terbentuk. Ketua sidang mengetukkan palu kecil untuk menenangkan suasana, bukan karena gaduh, melainkan karena ia ingin memastikan jalannya forum tetap teratur. Namun semua sadar, kendali sidang sebenarnya sudah berpindah ke tangan satu orang, wakil presiden muda yang baru saja membalikkan keadaan dengan gaya yang nyaris tanpa celah. Mulan mencoba mengangkat tangan sekali lagi, seakan ingin mengajukan pertanyaan tambahan. Namun sebelum kesempatan itu datang, sorakan kecil dari sudut ruangan terdengar, bukan berupa ejekan, melainkan tepuk tangan lirih yang spontan muncul. Hanya sebentar, tetapi cukup untuk menandai bahwa sebagian hadirin mulai menunjukkan apresiasi. Wajah Gibran tidak berubah, ia tetap duduk dengan ketenangan yang sama, seolah tepuk tangan itu bukan kemenangan pribadi, melainkan pengakuan atas pentingnya menjawab dengan solusi, bukan emosi. Justru ketenangannya itulah yang semakin mempertegas wibawanya. Di barisan wartawan, headline mulai terbentuk. Jawaban elegan wakil presiden membungkam kritik di DPR. Kalimat itu muncul di layar laptop beberapa jurnalis, siap menjadi berita utama malam nanti. Mereka tahu, apa yang terjadi hari itu bukan sekadar tanya jawab biasa, melainkan titik balik dalam persepsi publik terhadap Gibran. Ketika sesi berlanjut, pertanyaan lain dari anggota DPR diajukan dengan nada yang jauh lebih berhati-hati. Tidak ada lagi serangan frontal, aura ruang sidang sudah berbeda. Gibran berhasil menegakkan keheningan yang penuh wibawa, dan tanpa perlu meninggikan suara, ia telah menunjukkan siapa yang sebenarnya mengendalikan arah diskusi. Dan di kursinya, Mulan Jameela hanya bisa menarik napas panjang. Pertanyaan yang ia harapkan menjadi senjata, justru berbalik arah, menjadi panggung bagi Gibran untuk menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin. Semua yang hadir sadar, mereka baru saja menyaksikan sebuah momen politik yang akan terus dikenang. Begitu sidang berakhir untuk istirahat sejenak, suasana di luar ruang rapat langsung berubah hiruk-pikuk. Wartawan berlari kecil menuju pintu keluar, berusaha mendapatkan komentar singkat dari anggota dewan yang baru saja terlibat. Mikrofon, kamera, dan lampu sorot berdesakan, seolah momen yang baru saja terjadi terlalu berharga untuk dilewatkan. Di lobi gedung DPR, layar televisi menayangkan ulang potongan jawaban Gibran. Kalimat yang ia ucapkan dengan nada tenang kini diputar berulang kali, memperlihatkan betapa satu pernyataan bisa meruntuhkan suasana panas hanya dalam hitungan detik. Orang-orang yang duduk menunggu pun ikut menatap layar dengan penuh antusias. Salah satu jurnalis senior menyebut momen itu sebagai tamparan halus. Ia menulis cepat di laptopnya, menekankan bahwa Gibran berhasil menjawab serangan politik dengan gaya yang justru mengangkat wibawanya. Kalimat itu segera menyebar ke ruang redaksi dan bersiap muncul di portal berita online dalam hitungan menit. Di media sosial, potongan video dari sidang sudah menyebar luas. Netizen ramai-ramai mengomentari cara Gibran menghadapi pertanyaan tajam. Ada yang memuji kecerdasannya, ada pula yang terkesima dengan ketenangannya. Tagar baru pun menduduki trending, menandai bahwa publik tidak hanya menonton, tapi juga terlibat dalam narasi besar yang sedang terbentuk. Sementara itu, di dalam gedung, beberapa anggota DPR saling berbisik. Mereka sadar, momentum sidang hari ini bisa menjadi bahan kampanye atau senjata politik, tergantung siapa yang memanfaatkannya lebih dulu. Namun satu hal jelas, nama Gibran kini menjadi pusat perhatian, lebih besar dari yang mereka perkirakan. Mulan Jameela berjalan keluar ruang sidang dengan wajah menegang. Wartawan berkerumun menanyakan pendapatnya, tetapi ia hanya menjawab singkat, "Saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai wakil rakyat." Jawaban itu tidak mampu menutupi kenyataan bahwa sorotan publik hari itu lebih condong pada rival politik mudanya. Kembali ke ruang sidang,
Ketua sidang dan sejumlah anggota senior saling bertukar pandangan. Mereka yang sebelumnya meremehkan, kini mulai menaruh rasa hormat. Sebab di depan mata mereka, seorang wakil presiden muda berhasil menunjukkan kemampuan komunikasi politik yang jarang dimiliki pemimpin sekelasnya. Di luar gedung, sekelompok mahasiswa yang mengikuti sidang lewat layar besar bersorak kagum. "Itu baru pemimpin muda," ucap salah seorang dari mereka. Rekannya menimpali, "Jawaban seperti itu bikin oposisi mati langkah." Percakapan sederhana itu menggambarkan bagaimana momen tersebut beresonansi hingga ke kalangan generasi muda. Siaran televisi nasional menayangkan ulang detik-detik jawaban itu dengan narasi dramatis. Seorang presenter bahkan menyebutnya sebagai pembalikan situasi yang tak terduga. Tayangan ini membuat jutaan pasang mata di seluruh negeri semakin penasaran, bahkan bagi mereka yang sebelumnya tidak mengikuti jalannya sidang. Di balik semua euforia, Gibran tetap duduk di ruang kerjanya sejenak. Ia menunduk, mencatat beberapa hal penting, seolah tidak peduli dengan hiruk-pikuk yang sedang mengguncang dunia luar. Sikapnya yang tidak larut dalam pujian justru semakin mempertegas citra seorang pemimpin yang fokus pada tugas, bukan popularitas semata. Sementara itu, di ruang redaksi berbagai media, editor mulai menyusun headline utama untuk edisi malam. Semua sepakat bahwa momen ini bukan sekadar berita politik harian, melainkan titik balik yang akan memengaruhi citra pemerintahan. Kalimat Gibran sudah tercatat dalam sejarah hari itu, dan ketika matahari sore mulai meredup, satu hal menjadi jelas, apa yang terjadi di ruang sidang DPR bukan hanya percakapan politik, melainkan kisah tentang bagaimana ketenangan mampu mengalahkan gempuran kata-kata. Momen yang akan terus diingat, bukan karena kerasnya suara, melainkan karena elegansi yang membungkam seluruh ruangan. Gelombang reaksi terus meluas sejak potongan video sidang tersebar. Dari warung kopi di sudut kampung hingga ruang diskusi akademisi di universitas ternama, semua membicarakan satu hal yang sama, jawaban Gibran di DPR. Kalimatnya yang sederhana namun penuh bobot, menjadi bahan obrolan di mana-mana, menandai lahirnya citra baru seorang pemimpin muda. Di media sosial, ribuan komentar mengalir deras. Banyak yang menilai Gibran berhasil menunjukkan ketenangan yang langka di panggung politik. Beberapa bahkan menyebut, ini pertama kalinya kita melihat jawaban yang membungkam tanpa harus meninggikan suara. Tagar tentang sidang itu terus bertahan di puncak trending, menjadi fenomena digital. Di sisi lain, oposisi mulai berhitung ulang. Mereka yang sebelumnya yakin bisa menjatuhkan kredibilitas wakil presiden muda itu, justru harus menghadapi kenyataan bahwa publik memandang kejadian tersebut sebagai kemenangan telak. Beberapa tokoh senior menggelar rapat kilat, mencari cara untuk meredam gelombang simpati yang semakin besar. Namun rakyat kecil punya cara tersendiri dalam menanggapi. Di pasar tradisional, pedagang sayur bersenda gurau. Kalau jawabannya begini terus, bisa-bisa oposisi kehabisan bahan. Sementara sopir angkutan kota yang mendengar siaran ulang di radio menimpali, anak muda ini memang beda gayanya. Ucapan sederhana yang menggambarkan bagaimana resonansi peristiwa itu menembus batas elit. Para pengamat politik pun angkat bicara. Di layar televisi, seorang analis menyebut peristiwa itu sebagai uji kelayakan alami. Menurutnya, bukan sekadar jawaban yang penting, melainkan kemampuan menahan diri di tengah gempuran. Hal itu, katanya, adalah kualitas seorang pemimpin sejati. Ulasan ini mempertebal persepsi publik bahwa Gibran bukan sekadar pewaris nama besar, melainkan figur yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Sementara itu, di kalangan mahasiswa, diskusi spontan bermunculan. Mereka menjadikan cuplikan sidang itu sebagai bahan kajian kepemimpinan. Inilah contoh komunikasi politik yang efektif, ucap seorang dosen di sebuah kelas, memicu tepuk tangan mahasiswa. Sidang DPR tiba-tiba berubah menjadi materi kuliah yang membangkitkan semangat generasi muda. Bagi para jurnalis, momen ini ibarat tambang emas. Editorial bermunculan, masing-masing menyoroti sudut pandang berbeda. Ada yang mengulas gaya komunikasinya, ada yang menyoroti implikasi politik jangka panjang, dan ada pula yang mengangkat narasi tentang perubahan wajah kepemimpinan di Indonesia. Semua sepakat bahwa hari itu melahirkan babak baru. Mulan Jameela sendiri harus menghadapi kenyataan pahit.
Meski tidak ada yang secara langsung menyalahkannya, publik melihat pertanyaannya justru memberi panggung gratis bagi lawan politik. Setiap langkahnya diikuti kamera, setiap jawaban singkatnya dipelintir menjadi headline yang kurang menguntungkan. Senjata yang ia rancang ternyata berbalik arah. Di lingkaran istana, para penasihat presiden mengamati situasi dengan senyum tipis. Mereka tahu, peristiwa ini memberi energi baru bagi pemerintahan. Dukungan publik yang sebelumnya terbelah, kini menemukan simpati melalui satu momen elegan di gedung parlemen. Bahkan tanpa kampanye, citra positif sudah terbentuk dengan sendirinya. Efeknya meluas hingga ke ranah internasional. Media asing mulai menyoroti sosok Gibran, menyebutnya sebagai pemimpin muda Asia Tenggara yang mulai menunjukkan taring. Artikel itu dibagikan di berbagai forum global, memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di DPR tidak hanya berdampak domestik, tapi juga menarik perhatian dunia. Malam harinya, di layar televisi, siaran khusus ditayangkan. Tayangan itu memperlihatkan kilas balik momen menegangkan, kemudian menyorot ekspresi wajah Gibran yang tenang. Narator menutup dengan kalimat, "Dalam politik, kadang satu jawaban lebih berharga dari 1000 pidato." Kalimat itu membuat penonton larut dalam perasaan bangga sekaligus penasaran. Apa langkah berikutnya yang akan ia ambil? Dan di tengah hiruk-pikuk yang terus membesar, Gibran tetap memilih diam. Ia tidak mengumbar pernyataan tambahan, tidak pula mencari sorotan media. Diamnya justru menambah kesan kuat. Seakan ia tahu, momen ini akan berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata tambahan. Keesokan paginya, ruang-ruang rapat partai politik dipenuhi bisik-bisik. Para elit berkumpul, membicarakan bagaimana satu jawaban di DPR bisa mengguncang strategi besar yang selama ini mereka rancang. Mereka sadar, simpati publik yang mengalir deras pada Gibran bukan hal yang bisa disepelekan. Di kubu oposisi, wajah-wajah serius menghiasi meja pertemuan. Beberapa politisi senior merasa harus segera menyusun narasi tandingan agar dominasi isu tidak terus dikuasai oleh lawan. Namun masalahnya, serangan apapun justru dikhawatirkan mempertebal citra positif sang wakil presiden muda. Situasi ini membuat langkah mereka terasa serba salah. Sebaliknya, di kubu koalisi, suasana jauh lebih cair. Senyum dan tawa terdengar di balik pintu rapat, karena momen itu dianggap sebagai kemenangan moral. Beberapa tokoh mulai melihat peluang untuk mendekat lebih erat ke figur yang tiba-tiba mendapat sorotan luar biasa. Ada yang bahkan berbisik, gelombang ini bisa mengubah peta kekuasaan. Media massa tetap memainkan perannya. Editorial yang terbit pagi itu hampir seragam, menekankan pada kemampuan Gibran mengendalikan ruangan dengan elegansi. Para analis televisi menilai, jika ia bisa bertahan di tengah tekanan sebesar itu, maka masa depannya di politik jelas lebih panjang dari yang diperkirakan. Di kalangan akademisi, diskusi formal mulai bergulir. Seminar-seminar mendadak memasukkan peristiwa DPR sebagai studi kasus komunikasi politik modern. Mahasiswa yang awalnya acuh terhadap sidang parlemen, kini ikut menonton ulang rekamannya untuk mencari inspirasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa gaungnya melampaui sekadar berita harian. Mulan Jameela menghadapi situasi rumit. Di depan kamera, ia berusaha mempertahankan wibawa dengan mengatakan bahwa pertanyaannya wajar sebagai fungsi pengawasan. Namun di balik layar, rekan-rekannya memberi pandangan sinis. Mereka tahu, satu langkahnya justru membuka jalan bagi lawan politik untuk tampil lebih menonjol. Di lingkaran dalam pemerintah, suasana semakin optimis. Beberapa menteri menyebut kejadian itu sebagai modal politik gratis. Bahkan ada yang mulai menyusun strategi untuk mengaitkan kebijakan-kebijakan mendatang dengan citra positif Gibran. Semua sadar, publik kini lebih terbuka pada sosok muda yang dianggap mampu berbicara dengan kepala dingin. Reaksi masyarakat internasional juga tak berhenti. Surat kabar asing menyorotnya dengan headline menawan. "Dekam Vice President," tulis salah satu media Eropa, menggambarkan bagaimana ketenangan bisa menjadi senjata ampuh di dunia politik modern. Artikel itu viral di kalangan diplomat, mempertebal reputasi Indonesia di kancah global. Namun tak semua orang merasa nyaman dengan popularitas mendadak itu. Ada sebagian elit lama yang gelisah. Mereka takut pengaruh mereka perlahan terkikis, tergantikan oleh figur baru yang lebih segar.
Di ruang-ruang tertutup, rencana-rencana untuk meredam langkah Gibran mulai dibicarakan. Intrik politik kembali berputar. Sementara itu, rakyat biasa masih larut dalam kebanggaan. Di warung kopi, di kampus, hingga di acara keluarga, peristiwa itu tetap jadi topik utama. Nama Gibran kini tidak hanya disebut sebagai anak presiden, melainkan sebagai tokoh yang mampu berdiri sendiri. Ini adalah perubahan besar dalam cara publik memandangnya. Di layar televisi malam hari, tayangan dokumenter singkat ditampilkan. Potongan jawaban Gibran diputar dengan musik latar dramatis. Narasi penutup berkata, dalam satu momen, politik Indonesia menyaksikan bahwa kekuatan bukanlah teriakan, melainkan ketenangan yang berbicara. Tayangan itu memperkuat kesan bahwa sejarah sedang ditulis. Dan di balik semua hiruk-pikuk, Gibran tetap menjaga sikap. Ia tidak mengeluarkan pernyataan tambahan, tidak larut dalam euforia. Baginya, sidang itu hanya bagian dari tugas. Tapi bagi mereka yang menyaksikan, momen itu adalah sinyal jelas. Arah politik negeri ini mulai bergeser, dan generasi baru siap menandai zamannya. Hari-hari setelah sidang itu, gema momen elegan di DPR tidak mereda. Justru semakin kuat, ibarat gelombang yang terus membesar. Media masih menayangkan ulang potongan video, netizen masih memperdebatkannya, dan rakyat di berbagai daerah terus mengutip kalimat yang diucapkan Gibran. Semua merasa baru saja menyaksikan babak baru dalam politik nasional. Para pengamat menulis analisis panjang. Mereka menyebut jawaban tenang Gibran sebagai politik tanpa topeng. Tidak ada retorika kosong, tidak ada amarah, hanya logika yang dipadukan dengan sikap dingin. Analisis itu menegaskan bahwa politik Indonesia mulai melihat format baru kepemimpinan, yang berbeda dari gaya lama yang penuh teriakan. Di ruang-ruang pertemuan partai, para elit semakin berhitung. Ada yang melihatnya sebagai ancaman, ada pula yang melihat peluang untuk bergabung. Mereka sadar, figur muda ini bisa menjadi magnet baru bagi generasi pemilih yang haus akan sosok segar. Intrik pun bermunculan, namun semuanya berputar di sekitar nama yang kini tak bisa diabaikan. Rakyat kecil tetap menanggapinya dengan sederhana, tetapi penuh makna. Di sebuah desa, seorang petani berkata kepada rekannya, kalau anak muda bisa jawab setenang itu, berarti dia punya kepala dingin. Pemimpin harus begitu. Ucapan polos itu menggambarkan bagaimana peristiwa DPR telah menembus hati masyarakat di akar rumput. Mahasiswa yang dulu sinis terhadap politik, kini membicarakannya dengan antusias. Mereka menyebut momen itu sebagai inspirasi untuk terlibat lebih aktif. Diskusi-diskusi kampus penuh dengan semangat baru, membicarakan bagaimana ketenangan dan kecerdasan bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada slogan kosong. Di dunia maya, tagar yang berhubungan dengan sidang itu belum juga padam. Meme, video pendek, hingga potongan kutipan terus bermunculan. Generasi muda yang biasa apatis, kini ikut meramaikan, menjadikan politik terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa satu peristiwa mampu menciptakan narasi kolektif yang kuat. Mulan Jameela, meski berusaha menjaga sikap, akhirnya tak bisa menghindari sorotan. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR, namun bayangan momen itu selalu mengikutinya. Publik menilai, pertanyaannya telah menjadi pintu bagi lawan politik untuk bersinar. Meski pahit, begitulah dinamika politik yang tak pernah bisa ditebak. Di tingkat internasional, nama Gibran semakin sering disebut. Beberapa media luar negeri menulis profil panjang tentang dirinya, menyoroti bagaimana ia muncul dari bayangan besar ayahnya, lalu perlahan menorehkan jejak sendiri. Artikel-artikel itu menjadi bukti bahwa momen di DPR tak hanya milik Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian dunia. Pemerintahan pun mendapatkan energi baru. Setiap kali program baru diumumkan, publik mengaitkannya dengan sosok Gibran yang dianggap mampu membawa semangat segar. Para menteri memanfaatkan gelombang simpati itu untuk memperkuat legitimasi kebijakan, sementara oposisi masih sibuk mencari celah untuk menyeimbangkan narasi. Namun di tengah semua pujian, Gibran tetap berjalan lurus. Ia jarang berkomentar tentang momen tersebut, seolah tak ingin larut dalam euforia. Baginya, apa yang terjadi di DPR hanyalah bagian dari pekerjaan, bukan mahkota kemenangan.
Sikap itu justru mempertebal kesan bahwa ia berbeda dari kebanyakan politisi. Seiring waktu, masyarakat menyadari bahwa hari itu bukan hanya soal jawaban elegan, melainkan tentang titik balik. Politik Indonesia telah diperlihatkan pada gaya baru, ketenangan yang mampu meredam badai, kecerdasan yang bisa membungkam kritik tanpa amarah. Dari satu sidang, lahirlah simbol baru kepemimpinan, dan sejarah mencatatnya dengan jelas. Di ruang megah DPR, di hadapan ratusan mata yang penuh sorotan, seorang wakil presiden muda menunjukkan kelasnya. Tidak dengan teriakan, tidak dengan debat kusir, melainkan dengan jawaban yang membuat seluruh ruangan terdiam. Momen itu menjadi penanda bahwa generasi baru pemimpin telah resmi hadir, siap menuliskan babak berikutnya dalam perjalanan bangsa.